Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada channel saya, Hadiah Nur. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan soal-soal numerasi pada materi aljabar. Dan pada video kali ini berbentuk pilihan ganda kompleks, benar salah, dan menjodohkan. Bagi kalian yang ingin menyimak materi mengenai aljabar, silahkan dilihat di link deskripsi di bawah ya. Oke, langsung saja yang pertama. Kolam ikan. Pak Beni membangun sebuah kolam ikan di belakang rumahnya. Kolam tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x tambah 5 meter dan lebar 3y dikurang 2 meter. Pertanyaannya, manakah variabel yang digunakan pada teks di atas? Apakah yang A, B, C, D, E, F, atau G? Nah, masih ingat ya pengertian dari variabel, yaitu variabel adalah peubah yang disimbolkan dengan huruf. Jadi kalau pada soal ini kita lihat 2x tambah 5m. Yang mana yang variabelnya? Apakah x atau m? Kalau 2 dan 5 kan jelas salah karena ini adalah angka bukan huruf. Jadi tinggal x atau m. Nah, kalau m ini adalah meter ya, jadi bukan peubah, ini adalah satuan. Sehingga yang jadi variabel itu adalah x. Nah, x. Kemudian yang mana lagi? Nah, kemudian nih di sini yang jadi variabel adalah y. Nah, jadi jawabannya adalah x dan y. Karena ini bukan pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, artinya kita boleh memilih beberapa jawaban. Sehingga nomor 1 ini jawabannya adalah B dan C. Nah, kemudian soal yang kedua, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Keliling kolam ikan Pak Beni dalam x dan y adalah 4x tambah 6y tambah 6 meter. Luas kolam ikan Pak Beni dalam X dan Y adalah 6X, Y ditambah 4X ditambah 15Y kurang 10 meter persegi. C. Jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka keliling kolam itu sama dengan 40 meter. D. Jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka luas kolam itu sama dengan 90 meter persegi. Nah, masih ingat rumus persegi panjang? Sini kita tuliskan kembali, kelilingnya sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. Dan luasnya adalah P kali L. Kemudian kita akan cari dulu masing-masing keliling dan luas kolam Pak Beni tersebut dalam X dan Y. Pertama kita cari kelilingnya dengan rumus 2 dalam kurung P tambah L. P-nya 2X tambah 5 dan L-nya 3Y dikurang 2. Nah, kita tambahkan yang dalam kurungnya terlebih dahulu. Apakah 2X bisa ditambahkan dengan 3Y? Gak bisa ya, karena tidak sejenis. Nah, jangan lupa hati-hati di sini. Sehingga biar saja kita tuliskan 2x ditambah 3y. Nah, 5 dikurang 2 itu adalah 3. Nah, ini baru kita bisa hitung 5 dikurang 2. Nah, setelah seperti ini baru kita kalikan dengan angka yang ada di luar. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 2. 2 kali 2x hasilnya 4x. 2 kali 3y hasilnya 6y. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 4x tambah 6y tambah 6. Berarti betul ya, yang pilihan A ini berarti kelilingnya adalah 4x tambah 6y tambah 6. Kemudian luasnya dengan rumus P kali L, 2x tambah 5 kali 3y kurang 2. Kita kalikan pelangi lagi, 2x kali 3y. Ya, seperti ini. Kemudian 2x dikali min 2. Kemudian yang ini juga sama, 5 kali 3y. Kemudian 5 dikali negatif 2. 2x kali 3y, angka kali angka, 2 kali 3, 6, berarti 6xy. Kemudian 2x dikali min 2, nah berarti menjadi min ya, jadi menjadi min, 2 kali 2 adalah 4, berarti min 4x. Kemudian ditambah 5 kali 3y, 15y. Kemudian ini menjadi kurang lagi, 5 dikali min 2 adalah min 10. Jadi hasilnya ini, apakah sama dengan pilihan yang B? Nah, tidak sama ya, karena ada perbedaan di sini. Nah, sehingga B ini bukan pilihan yang benar. Lanjut yang pilihan C, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka keliling kolam sama dengan 40. Berarti kita kembali ke rumus keliling lagi. Kita masukkan X-nya 4 dan Y-nya 3. Akan menjadi 4 kali 4 ditambah 6 kali Y, Y-nya 3 ditambah 6. 4 kali 4, 16 ditambah 6 kali 3, 18 ditambah 6. Hasilnya adalah 40 meter. Nah, berarti benar ya, C juga pilihan yang benar.
Kemudian yang D, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka luas kolam itu sama dengan 90 meter persegi. Nah, kita coba kita masukkan nilai XY-nya. X-nya 4, Y-nya 3, dikurang 4 kali X, berarti 4 kali 4. 15 kali Y, 15 kali 3, dikurang 10. Ini kita kalikan, hasilnya 72. Dikurang 4 kali 4, 16. Ditambah 15 kali 3, 45. Dikurang 10. Hasilnya adalah 91 meter persegi. Berarti yang D adalah pilihan yang salah. Jadi jawabannya adalah A dan C. Oke ya. Nah, sekarang teks yang kedua mengenai sapu tangan. Bu Ambar dan Bu Bayu sama-sama akan membuat sebuah sapu tangan. Bu Ambar membuat sapu tangan berbentuk persegi dengan sisi X tambah 3 cm. Bu Bayu akan membuat sapu tangan berbentuk persegi panjang dengan panjang ukurannya 2X dikurang 3 cm dan lebarnya X tambah 1 cm. Keliling sapu tangan mereka adalah sama. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Apakah yang A, panjang sapu tangan Bu Ambar adalah 11 cm, B, ukuran sapu tangan buatan Bu Ambar adalah 11 cm kali 7 cm, C, panjang sapu tangan Bu Bayu adalah 11 cm, D, lebar sapu tangan Bu Bayu adalah 7 cm, atau D, ukuran sapu tangan buatan Bu Bayu adalah 11 cm kali 7 cm. Nah, di sini Bu Ambar akan membuat sapu tangan berbentuk persegi, sedangkan Bu Bayu membuat sapu tangan berbentuk persegi panjang. Jadi kita akan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus persegi panjang dan rumus persegi. Untuk Bu Ambar, itu dia membuat sapu tangan berbentuk persegi. Jadi kita akan gunakan rumus yang persegi, yaitu keliling sama dengan 4S. S-nya itu sisinya. Sisi di sini adalah X tambah 3, maka kita ganti dengan 4 kalikan X tambah 3. Nah, ini seperti tadi, ini kita kalikan ke dalam, 4 kali X ditambah 4 kali 3. Hasilnya 4X ditambah 12 ya. Kemudian untuk Bu Bayu, karena Bu Bayu berbentuk persegi panjang sapu tangannya, maka kita gunakan rumus 2 dalam kurung P tambah L. P-nya 2X dikurang 3, L-nya X tambah 1. Nah, kita dahulukan yang dalam kurung ini dulu. 2X ditambah X, hasilnya adalah 3X. Kemudian negatif 3 ditambah 1, hasilnya negatif 2. Baru kita kalikan dengan 2 yang di depan sini. Nah, ini kita kalikan 2. 2 dikali 3X itu adalah 6X. Kemudian 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Nah, kemudian kita akan mencari nilai X. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan keterangan ini. Keliling sapu tangan mereka adalah sama. Artinya keliling sapu tangan Bu Ambar, KA, itu akan sama dengan keliling sapu tangan Bu Bayu, KB. Jadi keliling sapu tangan Bu Ambar yang tadinya 4X tambah 12, itu akan sama dengan keliling sapu tangan Bu Bayu 6X dikurang 4. Ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya. Bagaimana caranya? Kita akan kelompokkan yang sejenis, yaitu X dengan X, angka dengan angka kita kelompokkan. Nah, di sini lebih mudah, kita pindah ruas 4X, kita pindah ruas ke ruas kanan sini. Sedangkan min 4-nya akan kita pindah ruas ke ruas kiri. Nah, ingat kalau pindah ruas berarti dia akan berubah tanda ya. Maka menjadi, nah ini 4X tadi positif, pindah ruas ke ruas kanan berarti menjadi negatif. Maka menjadi 6X dikurang 4X. Kemudian 12 tetap. Nah, min 4 ketika pindah ruas menjadi positif 4. Nah, sekarang kita hitung 12 tambah 4 hasilnya 16. 6X kurang 4X hasilnya 2X ya. Maka di sini kita bisa mencari nilai X dengan cara kita bagi 2. 16 dibagi 2. Nah, ternyata hasilnya adalah 8. Setelah dapat nilai X, baru kita cari masing-masing ukuran sapu tangan mereka. Dengan panjang sisi X tambah 3. X-nya kita ganti dengan 8. Berarti 8 tambah 3 ya. Karena sini tadi sudah kita dapatkan X-nya. 8 tambah 3 hasilnya 11. Jadi ukuran sapu tangan Bu Ambar adalah 11. Nah, yang mana pilihannya? Nah, yang A ya, panjang sapu tangan Bu Ambar adalah 11 cm. Sedangkan yang B 11 kali 7. Jelas salah ya, karena dia bukan berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian untuk Bu Bayu,
panjangnya 2x kurang 3, berarti 2 dikali x-nya 8, 2 dikali 8 16, kurang 3 berarti 13 cm. Kemudian lebarnya x tambah 1, berarti 8 tambah 1 9, berarti ukurannya harusnya 13 kali 9. Ada gak di sini 13 kali 9? Nah, tidak ada ya, tidak ada ukurannya 13 kali 9. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya cuma satu ya, yaitu jawabannya cuma A. Oke. Nah, sekarang yang keempat, pilihlah pernyataan yang benar. Luas sapu tangan Bu Ambar lebih kecil dari luas sapu tangan Bu Bayu. Luas sapu tangan Bu Ambar lebih besar dari luas sapu tangan Bu Bayu. Luas sapu tangan Bu Ambar dan Bu Bayu adalah sama. Atau yang D, luas sapu tangan Bu Ambar lebih besar 4 cm persegi dibandingkan luas sapu tangan Bu Bayu. Nah, di sini kita akan gunakan rumus luas persegi panjang dan luas persegi ya. Jadi kita akan cari dulu masing-masing luasnya. Pertama, luas sapu tangan Bu Ambar yang berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus S pangkat 2. S-nya itu adalah sisi. Telah kita dapatkan sisinya adalah 11, berarti 11 pangkat 2. Hasilnya 11 kali 11 yaitu 121 cm persegi ya. Sedangkan untuk Bu Bayu luasnya panjang kali lebar. Panjangnya tadi 13, lebarnya 9. Berarti 13 kali 9 hasilnya 117 cm persegi. Nah, manakah pernyataan yang benar nih? Apakah yang A? Luas sapu tangan Bu Ambar lebih kecil dari luas sapu tangan Bu Bayu. Sini kita lihat 121 lebih besar ya dibandingkan Bu Bayu 117. Jadi pilihannya adalah yang A jelas salah. Yang B, luas sapu tangan Bu Ambar lebih besar. Nah, betul ya. Berarti yang B. Kemudian yang C, luas sapu tangan Bu Ambar dan Bu Bayu adalah sama, juga salah. Dan D, luas sapu tangan Bu Ambar lebih besar 4 cm persegi dibandingkan luas sapu tangan Bu Bayu. Nah, benar nggak? 121 lebih besar 4 cm persegi. Benar ya? Kita lihat selisihnya 121 kurangi 117. Nah, selisihnya adalah 4 cm ya. Dapat dari 121 dikurangi 117. Nah, oke ya. Jadi jawaban D juga jawaban yang benar. Oke. Sekarang teks yang ketiga, tarif taksi daring. Ibnu mengumpulkan informasi tentang biaya yang ditawarkan oleh 3 perusahaan taksi daring. Informasi yang berhasil ia dapatkan sebagai berikut. Ini tabelnya. Kemudian pertanyaannya nomor 5. Misalkan Y menyatakan biaya taksi pada jam sibuk dan X menyatakan jarak tempuh taksi pada jam sibuk. Pilihlah pernyataan yang benar sesuai dengan teks tersebut. Apakah yang A? Persamaan untuk fast car itu pada jam sibuk adalah Y sama dengan 4.500X ditambah 5.000. Apakah yang B? Yellow Bird pada jam sibuk Y sama dengan 4.000X ditambah 5.500. Atau yang C, Express pada jam sibuk Y sama dengan 6.000X ditambah 4.000. Nah, caranya di sini kita akan membuat persamaan dari masing-masing perusahaan taksi tersebut. Nah, di sini ini kan tabel, ini masing-masing perusahaan namanya. Kemudian di sini tarif awalnya. Nah, kemudian ini tarif tiap kilometer pada jam sibuk. Kemudian ini tarif tiap kilometer di luar jam sibuk. Nah, karena ini berhubungan dengan soal pada jam sibuk, berarti kita hanya menggunakan kolom ini ya. Kolom yang paling kanan ini tidak kita gunakan, karena ini di luar jam sibuk. Sedangkan kita mencari yang di jam sibuk saja. Tiap kilometer itu tarifnya adalah 4.500. Artinya semakin jauh perjalanannya, semakin besar kilometer yang ditempuh, maka tarif ininya semakin besar. Sedangkan tarif awalnya nggak berubah. Jadi 5.000 ini tetap. 5.500 tetap, 6.000 tetap. Ini tarif awal ketika dia masuk ke dalam taksinya. Artinya ini nggak berubah. Yang berubah itu cuma ininya, cuma tarif tiap kilometernya. 4.500 per kilometer, 4.000 per kilometer, dan ini 4.000 per kilometer. Nah, kalau di sini Y menyatakan biaya taksi, berarti Y sama dengan X menyatakan jarak tempuh, berarti X kita akan kalikan jarak tempuh tadi kan, kita kalikan dengan biaya per kilometer per jarak. Jadi ini kita kalikan dengan X nilai yang ada di kolom ini.
Artinya nanti 4.500 kali X. Nah, sedangkan ini nggak berubah. Jadi ini tetap konstan ya. Berarti 5.000-nya nggak berubah. Maka pernyataan yang benar adalah ini kita kalikan dengan X ya. Ini juga X, ini X. Apakah yang A, Paskar? 4.500X ditambah 5.000. 4.500X ditambah 5.000, benar ya? Nah, jadi A ini benar. Kemudian yang B, Yellowbird, 4.000X ditambah 5.500. Nah, ini juga benar. Kemudian yang C, Express pada jam sibuk, 4.000X ditambah 6.000. Ah, salah ya. Tukar ini. Harusnya di sini kan 4.000. Harusnya di sini 4.000X ya ditambah dengan 6.000 harusnya. Jadi ini bukan pilihan yang tepat. Nah, oke ya. Nah, sekarang yang keenam, Ibnu akan mengunjungi rumah nenek di kota A. Jarak rumah Ibnu dengan rumah nenek 10 km. Ia berencana berangkat pukul 16 sore. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang tepat? A. Biaya taksi daring paling mahal di jam tersebut adalah Paskar. B. Biaya taksi daring Express lebih murah dari Yellowbird namun masih lebih mahal jika dibandingkan Paskar. C. Biaya yang dikeluarkan Ibnu jika memilih jasa taksi Express adalah 46.000. Atau D. Biaya yang dikeluarkan Ibnu jika memilih jasa taksi Yellowbird adalah 45.500. Nah, di sini kita harus tambahkan dulu kolom 1 yaitu persamaan umum yang tadi yang kita dapatkan pada soal nomor 5 ya. Nah, kemudian kita akan hitung biaya taksinya. Dia berangkat pukul 16 sore, berarti kan di jam sibuk ya. Nah, ini kan rentang waktu ini. Kemudian jaraknya adalah 10 km. Artinya X-nya adalah 10. Nah, kita hitung di masing-masing ini. Pertama untuk Paskar berarti 4.500X. X-nya kita ganti dengan 10 ya. Ditambah 5.000. 4.500 kali 10 kan 45.000. Ditambah 5.000 hasilnya 50.000. Kemudian untuk Yellowbird 4.000X ditambah 5.500. Berarti 4.000 kali 10 ditambah 5.500 ya. 4.000 kali 10 40.000 ditambah 5.500 hasilnya 45.500. Nah, yang C 4.000X ditambah 6.000. Berarti 4.000 kali 10 ditambah 6.000 menjadi 40.000 ditambah 6.000 yaitu 46.000. Nah, yang mana yang betul? Yang A, biaya taksi daring paling mahal adalah Paskar. Benar nggak? 50.000 Paskar paling mahal ya. Nah, benar. Berarti A pilihan yang benar. Kemudian yang B, biaya taksi daring Express lebih murah dari Yellowbird. Express lebih murah dari Yellowbird. Salah ya. 46.000 nih lebih mahal daripada ini. Berarti salah yang B. Yang C, biaya yang dikeluarkan Ibnu jika memilih jasa taksi Express adalah 46.000. Express 46.000. Betul. Nah, berarti ini kita silang. Yang D, biaya yang dikeluarkan Ibnu jika memilih jasa taksi Yellowbird adalah 45.500. Nah, benar juga. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Oke, bisa dimengerti ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, lanjut teks yang keempat, gaji pegawai. Pegawai pada suatu perusahaan dibedakan menjadi 3 golongan. Pegawai golongan 2 akan memperoleh gaji per bulan sebesar setengah dari gaji pegawai golongan 1. Sedangkan pegawai golongan 3 dibayar per bulan sebesar 2/3 dari gaji pegawai golongan 2. Gaji per bulan pegawai golongan 1 adalah 6 juta rupiah. Pertanyaannya, buatlah distribusi yang menyatakan golongan pegawai dimulai dari gaji tertinggi. Nah, ini kita akan menjodohkan. Nah, pertama, misalkan kita gaji golongan 1 kita anggap sebagai X. Ya. Kemudian gaji pegawai golongan 2 di sini keterangannya akan memperoleh gaji per bulan sebesar setengah dari gaji pegawai golongan 1. Jadi setengah dari X. Nah, ini golongan 2 nih, setengah dari X. Kemudian golongan 3 dibayar per bulan sebesar 2/3 dari gaji pegawai golongan 2. Golongan 3 2/3 ya, golongan 3 2/3 dari golongan 2. Berarti 2/3
dikalikan, karena gaji dari golongan 2 tadi setengah X, berarti 2/3 dikali setengah X. Nah ini coret 2 dengan 2, berarti menjadi 1/3 X. Nah maka yang paling besar urutannya adalah pertama kan gaji golongan 1 ya. Jadi seperti ini nih, ini paling besar. Ini. Kemudian yang mana lagi yang lebih besar? Setengah dengan 1/3 yang mana yang lebih besar? Yang setengah ya. Karena setengah ini 0,5. Kalau yang ini kan 0,33. Jadi 1/2 X yaitu gaji golongan 2. Kemudian yang paling kecil adalah gaji golongan 3. Oke ya. Nah lanjut yang terakhir. Pasangkanlah pernyataan dan jawaban yang benar. Gaji per bulan pegawai golongan 2. Gaji per bulan pegawai golongan 3. Gaji per bulan pegawai golongan 2 dan 3 jika digabungkan. Dan yang keempat, selisih gabungan. Gaji per bulan pegawai golongan 2 dan golongan 3 dengan gaji per bulan pegawai golongan 1. Nah ini pilihannya. Jadi caranya, tadi kan golongan 1 ini sudah ada di soal, yaitu 6 juta rupiah. Nah gaji golongan 2 setengahnya, berarti setengah X atau setengah dikalikan 6 juta, hasilnya 3 juta rupiah. Sedangkan gaji golongan 3, 2/3 dari golongan 2, berarti 2/3 dikali 3 juta. Nah ini coret ya, 3 dengan 3, 1, berarti 2 dikali 1 juta yaitu 2 juta rupiah. Nah yang mana yang benar nih? Yang A, gaji per bulan pegawai golongan 2 adalah 3 juta. Nah berarti ini kita pasangkan dengan ini. Kemudian yang kedua, gaji per bulan golongan 3 adalah 2 juta. Nah berarti yang ini. Kemudian yang ketiga, gaji per bulan jika digabungkan golongan 2 dan 3. Berarti kita tambah nih ya, 3 ditambah 2 hasilnya 5 juta. Nah berarti yang ini. Nah maka yang keempat, selisih gabungan gaji per bulan, berarti 5 juta dengan gaji pegawai golongan 1, 6 juta. Selisihnya berapa? 6 juta dengan 5 juta. Perbedaannya yang jelas 1 juta. Maka jawabannya adalah yang nomor 3. Nah gampang kan? Nah oke. Demikian tadi penjelasan mengenai soal-soal numerasi pilihan ganda kompleks, benar, salah, dan menjodohkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.